Banyak ya Bu Veronica, saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Ya, sebelum saya mulai, apakah PowerPoint-nya atau slide-nya sudah kelihatan? Sudah, Romo. Baik, kalau sudah, saya awali pengajaran malam hari ini dengan sebuah ilustrasi. Nah, ilustrasinya demikian, saudara dan saudariku yang terkasih. Waktu saya dengan teman-teman Romo SVD belajar ya filsafat dan teologi di Seminari Tinggi Ledelero, pada saat itu ada seorang dosen yang sangat luar biasa, dosen misiologi. Dan setiap kali pada awal kuliah dan akhir kuliah dia selalu katakan demikian, para frater yang terkasih, bermisilah ke 7 benua. Lalu kami pada kaget semua pada waktu itu, kok Pater, itu misinya 7 benua, bukankah cuma ada 6 benua saja? Ada Asia, Afrika, Eropa, lalu kemudian Amerika, Australia, dan Antartika. Lalu dia katakan demikian, ya memang di dunia ini hanya ada 6 benua. Tetapi sebetulnya kalau kita masuk belajar dari Bunda Maria, 7 benua itulah benua kasih yang sampai saat ini Bunda Maria dengan gereja berjalan bersama. Karena itu saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kita coba melihat bagaimana Bunda Maria dalam misinya. Bulan ini adalah bulan Mei. Kita selalu mengatakan bulan Mei itu adalah bulan yang sangat indah sekali, sangat istimewa. Tentu tidak terlepas juga dari ya bulan Oktober sebagai bulan Rosario, tetapi bulan Mei dikhususkan kepada Bunda Maria. Karena itu biasa dikatakan the month of the roses, bulan dengan bunga-bunga. Karena memang ya untuk Eropa pada saat itu ya musim semi untuk 4 musim. Dan Bunda Maria itu selalu dilihat sebagai awal kehidupan. Karena itu biasanya disebut juga Hawa baru, Mother of all the living. Itu ibu dari ya segala kehidupan yang ada di dunia ini. Dan dari tradisi yang kita tahu bahwa selain ya musim semi pada saat itu di Eropa, tapi juga tentu ada tradisi lain seperti ya seorang imam Jesuit yang mengharapkan wah bulan Mei itu sebagai bulan khusus kepada Bunda Maria. Dan tentunya ya kalau ibu bapak semua masih ingat kisah tentang ya Paus Pius yang ke-7 itu dia di penjara dan dia berjanji kalau sudah keluar dari penjara nanti dia akan dedikasikan bulan Mei sebagai bulan Maria. Karena itu setelah dia keluar dari penjara maka ya berkat doa bersama Bunda Maria kepada Kristus dia dibebaskan dan bulan Mei itu sebagai bulan Maria. Dan apa yang dikatakan dalam ensiklik dari Paus Paulus yang ke-6 itu Mense Mayo. Artinya bulan Mei itu adalah bulan yang dikhususkan untuk bulan Maria. Dan coba kita melihat secara lebih mendalam saudara dan saudariku yang terkasih, Missio Dei dengan Missio Ecclesia. Karena memang temanya tadi Bunda Maria yang selalu bermisi, yang sedang bermisi, maka tidak terlepas dari misi Allah dengan misi gereja itu sendiri. Tentu misi Allah saya percaya dari missio itu atau dari bahasa Yunaninya apostelo, dalam bahasa Ibraninya disebut dengan bibil. Intinya itu adalah misi berarti pengutusan. Allah mengutus ya para murid kemudian dalam misi gereja. Dan kalau kita lihat misi Allah, Missio Dei ini, Allah yang mengutus. Kalau ibu bapak semua sangat familiar dengan Injil Yohanes bab 3 ayat 16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengutus putranya yang tunggal. Jadi mengutus, tentu Yesus itu adalah Allah sendiri, tapi kehadirannya di dunia dengan konteks misinya ini adalah itu pengenapan dari misi perjanjian lama. Karena itu perjanjian baru merupakan penyempurnaan dari perjanjian lama. Dan di sini kalau kita melihat misi Allah dengan misi gereja kemudian,
dalam permenungan kita, Allah adalah pengutus agung itu sendiri. Dia yang mengutus dan dia yang berada dan juga ya menguatkan para utusannya, termasuk saya dan kita semua yang hadir dalam doa Rosario malam hari ini. Dan saya ambil foto ini dari seorang konfrater SVD yang berkarya di Afrika dengan misi yang sangat sederhana seperti yang kelihatan di dalam foto ini. Wah, rasanya itu sangat dalam sekali, sejuk, adem gitu. Karena memang dalam perjanjian lama itu kata utus itu ditemukan 700 kali. Dalam perjanjian baru itu 131 kali atau 116 kali terdapat dalam keempat Injil dan Kisah Para Rasul. Secara sederhana, misi itu adalah waktu tahun 1950-an masih berhubungan dengan pengutusan, tentu sampai saat ini, tetapi lebih berhubungan kirim para misionaris ke luar negeri. Dan kalau sejarah gereja Indonesia, tentu Ibu Bapak semua sudah sangat familiar bahwa ya para misionaris dulu datang dari Eropa kebanyakan. Tetapi sekarang justru itu dari timur itu matahari terbit dan kemudian mengutus para misionaris termasuk saya yang melayani di Hong Kong dengan begitu banyak misionaris yang ada di dunia ini yang berasal dari Indonesia. Jadi yang berhubungan dengan lapangan misi. Nah, kita kembali ke Missio Dei tadi itu dalam bentuk tunggal itu adalah misi Allah sendiri. Dalam kitab suci sudah sangat jelas, perjanjian lama, perjanjian baru. Itu Allah itu mengutus para nabinya dan sampai Yohanes Pembaptis pada akhirnya kemudian dia mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus. Maka Missio Dei ini adalah keseluruhan pekerjaan Allah untuk menyelamatkan dunia. Termasuk saya, termasuk kita semua sebagai manusia. Karena itu dalam misi ini kita melihat ada Kristus di dalamnya, pengutusannya. Maka sebagaimana Bapa telah mengutus aku, demikian pun aku mengutus kamu. Maka hadirlah dalam bentuk yang kedua, itu adalah misi eklesia atau misi dalam gereja. Misinya dalam bentuk jamak, bukan tunggal lagi. Kalau Missio Dei itu cuma tunggal saja, Allah saja. Tetapi kemudian dalam Missio Ecclesia ini, itu adalah misi gereja. Saya dan kita semua. Gereja itu bukan bangunan fisik, tetapi tubuh Kristus. Mistik Kristus. Saya dan kita semua menjadi anggota-anggota di dalamnya. Karena itu, kalau kita melihat secara lebih mendalam, khususnya dalam Injil Matius bab 16 ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Misi itu diberikan oleh Yesus kepada Petrus. Batu karang, gereja itulah. Ya, Petrus sebagai manusia, saya dan kita semua sebagai manusia. Jadi gereja tidak hanya dilihat sebagai bangunan fisik, tetapi lebih ke dalamnya adalah sebagai pribadi-pribadi yang mempunyai tugas yang sama, misi khususnya ketika Kristus mengutus kita semua untuk bermisi di dunia ini. Maka gereja hadir itu untuk melaksanakan misi Allah atau Missio Dei tadi. Maka pengutusan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itulah awal dari semua misi yang ada di dunia ini. Jadi tidak terlepas dari Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kalau terlepas dari Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu bukan misi. Ya. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita sering mendengar ungkapan ini ad gentes. Gereja yang bersiarah, gereja yang sementara bergerak di dunia ini. Maka amanat agung dari Tuhan Yesus tadi, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk, yang diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 itu sebuah perutusan untuk siapa saja yang percaya kepada Tuhan. Dan masuk dalam misi gereja ini secara sederhana, ya para misionaris dulu atau santu dan santa tentunya yang sangat familiar dengan kita adalah santu misalnya Fransiskus Xaverius yang sampai penyebaran Injilnya ke Indonesia. Tugasnya secara sederhana saja. Ya, sebarkan Injil, lalu kemudian cerita tentang kerajaan Allah. Dia baptis begitu banyak orang pada saat itu, lalu dirikan gereja di mana-mana. Itu secara sederhananya. Tetapi sekarang kalau kita lihat ad gentes ini, gereja yang sementara bersiarah ini adalah saya dan kita semua yang terus bergerak kemudian. Karena itu kalau kita melihat bahwa
dalam gereja itu tidak terlepas dari seorang tokoh yang sangat luar biasa yang kita hormati khususnya pada bulan ini dan bulan Oktober tentunya setiap kali kita berdoa rosario adalah Maria. Banyak tulisan yang mengatakan Maria adalah misionaris pertama. Saya juga setuju dengan tulisan atau refleksi yang ada. Karena itu kalau kita lihat secara khusus Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 40, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju ke sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Kisah selanjutnya itu bagaimana dialog antara Elisabet dengan Maria. Dan tentunya Magnificat dari Maria itulah yang menjadi kekuatan dasar. Tetapi intinya, saudara dan saudariku yang terkasih, misi ini sebetulnya ya bukan pada saat Yesus mengutus para murid saja, atau pada saat gereja dengan misi agentesnya gereja yang sementara bersiara, tetapi jauh sebelumnya itu sudah ada. Bahkan sebelum Kristus lahir, ya ketika Maria masih mengandung, ya 25 Maret itu setelah kabar itu diberitakan, maka Maria inilah mengunjungi saudaranya. Saya bayangkan perjalanan pada saat itu tidak ada kereta api, tidak ada bis, tidak ada pesawat, dan bagaimana perjalanan kurang lebih selama 2 minggu itu Bunda Maria berjalan, ya bisa jadi jalan kaki, dan perjalanan dari Nazaret ke Yudea itu memang sangat jauh, apalagi yang mendaki. Saya ke sana itu sebelum masuk ke rumah di mana Zakaria, di mana Yohanes Pembaptis, di mana Elisabet tinggal itu, wah lumayan juga gitu. Jadi ya enak juga sih kalau mendaki sedikit hiking ringan-ringan, tetapi ya memang tidak mudah. Kita bayangkan pada saat itu ya Bunda Maria harus berjalan ya pada saat dia masih mengandung Kristus dalam rahimnya. Tetapi yang paling utamanya di sini, saudara dan saudariku yang terkasih, berangkatlah Maria. Berangkat itu adalah sebuah misi awal. Tentu misi yang paling utama setelah kabar gembira itu, 25 Maret. Ya, misi yang tidak mudah, kemudian dia masih dalam situasi mengandung itu berbagi dan berjalan jauh dan berjumpa dengan Elisabet. Nah, sebetulnya kalau kita renungkan, misi itu adalah sebuah perjumpaan. Maka kita renungkan sebentar misi dalam perjalanan Bunda Maria itu sendiri. Bermisi secara sederhana itu adalah bercerita. Cerita tentang ya kisah kasih Allah, berbagi dengan Elisabet pada saat itu, maka kegembiraan yang dirasakan oleh Elisabet itu, ya siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Ini sebuah ungkapan hati penuh dengan kegembiraan, sukacita yang dirasakan oleh Elisabet. Maka sebetulnya permisi itu adalah bercerita tentang sukacita Allah. Terlepas bahwa medan misi dari para misionaris itu beda-beda. Ada yang enak, ada yang sangat tidak mudah juga, atau misi para awam juga. Misi sekarang itu bisa sangat banyak, bisa bermisi langsung ke tempat, bisa juga bermisi di dalam tempat sendiri saja berdoa, itu juga bermisi loh. Seperti Santa Teresia, kanak-kanak Yesus, dia tidak pernah pergi menjadi seorang misionaris, tetapi di dalam biara dia saja berdoa, itu juga adalah misi. Nah, terlepas dari begitu banyaknya misi-misi yang ada, tetapi yang paling utama tadi adalah kita bercerita tentang kisah kasih Allah untuk orang-orang yang kita jumpai. Maka mendiang Paus Benediktus yang ke-16, konteks bagaimana Elisabet ini dikunjungi oleh Maria, katakan bahwa gereja itu adalah misionaris menurut kodratnya. Ia dipanggil untuk mewartakan Injil. Sederhananya begitu. Kepada budaya, kepada bangsa-bangsa. Maka benar juga ya, kalau kita lihat dalam Injil itu ketika Yesus mengunjungi para murid setelah dia bangkit itu, ada 153 ekor ikan, ya gitu. Jadi dalam konteks pada saat itu ya, ada 153 budaya-budaya yang ada di dunia. Maka para murid itu juga utus ke budaya-budaya yang ada. Maka itu menjadi lambang bahwa misi dari gereja itu adalah untuk seluruh bangsa-bangsa. Nah, kita melihat secara lebih mendalam lagi, Elisabet itu adalah simbol dari semua orang yang tentu lanjut usianya. Bayangkan,
Ini adalah mujizat Tuhan di usianya yang sudah sangat tua, tetapi masih bisa mengandung Yohanes Pembaptis yang kemudian mempersiapkan jalan bagi Kristus. Dalam situasi yang tidak mudah, saya gambarkan situasi itu seperti bagaimana Bunda Maria hadir dalam setiap pergumulan hidup umat manusia. Pergumulan sakit, penyakit, pergumulan masalah keluarga, masalah panggilan. Begitu banyaknya pergumulan yang ada di dunia ini, dan Bunda Maria itu senantiasa masuk dalam misi kehidupan kita. Karena itu kalau kita melihat bahwa misi itu atau perjalanan itu masih berlanjut sampai saat ini. Kenapa masih berlanjut? Maka saya merenungkan apa yang dikatakan oleh Emil Brunner. Dia katakan demikian. Gereja ada karena misi. Seperti api yang ada karena membakar sesuatu. Kalau tidak ada membakar, tidak ada api, berarti ya tidak ada sesuatu. Gereja kalau tanpa misi itu, ya tidak ada apa-apanya. Maka benar apa yang dikatakan oleh dosen kami dulu, itu adalah misi di 7 benua, misi kemana-mana. Jadi sebarkan Injil, bercerita tentang kebaikan Tuhan, bercerita tentang kasih Tuhan untuk siapa saja yang kita jumpai. Dengan dunia sekarang itu dunia online seperti saat ini, atau dunia offline. Atau orang katakan onsite, berjumpa di gereja, berjumpa di tempat kerja, di kantor, berjumpa di pasar, di mana-mana saja. Maka ya, saya ingat tulisan seorang Romo, ya, dari altar itu menuju ke pasar. Maka misi gereja, itu apa yang kita sudah peroleh dari altar itu. Maka kemudian saudara dan saudariku yang terkasih, Ekaristi itu roti yang dibagi-bagikan, anggur yang mesti juga dirasakan, khususnya oleh Elizabeth dalam perjalanan kehidupan ini. Elizabeth itu begitu banyak. Elizabeth yang sakit, yang menderita, yang dipenjara, yang mengalami pergumulan, bahkan yang merasa bahwa dia sudah berada di persimpangan jalan atau tidak ada harapan lagi untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kita hadir sebagai Bunda Maria yang membawa misi yang sama itu. Maka benar hendaknya api kebangkitan itu mesti senantiasa ada dalam diri setiap pengikut Tuhan. Maka Injil Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27 itu saudara dan saudari sudah tahu semua, inilah anakmu, inilah ibumu. Maka pada saat itu atau sejak saat itu murid Yohanes yang dikasih oleh Kristus itu menerima Bunda Maria dalam rumahnya. Maka misi itu berkelanjutan, tidak ada kata titik. Maka saudara dan saudariku yang terkasih, kalau kita renungkan, maka dalam bermisi itu, apapun, saya sebagai pastor, suster yang ada di sini, dan saudara dan saudari yang lain, saya punya 4D yang ingin saya bagikan. D yang pertama itu adalah komitmen. Komitmen sebagai orang yang terbaptis dan tertabis atau yang berkaul kekal, itu adalah komitmen awal untuk bermisi. Karena melalui air pembaptisan itulah kita merasakan bahwa air itu jangan hanya dirasakan oleh saya atau kita semua, tetapi misi itu bersama dengan Bunda Maria berkelanjutan terhadap siapa saja yang kita jumpai. Maka komitmen dalam baptisan, komitmen dalam tabisan sebagai seorang imam, pastor, suster, atau kaul kekalnya, maka itu awal C-nya itu, C, bahwa kita berangkat dari komitmen yang sama. Maka dari komitmen itu ada conviction. Conviction itu adalah sesuatu yang saya benar-benar percaya loh. Nah, saya sampai saat ini bisa mewartakan Tuhan, saya merasakan bahwa yang saya beritakan itu adalah Tuhan yang sudah atau sungguh-sungguh bangkit. Karena itu sebelum saya mewartakan, saya itu perlu mengandung seperti Bunda Maria. Ketika dia menerima kabar itu, dia mengandung. Maka mengandung dalam tanda petik di sini adalah saya merasakan sabda Tuhan itu, kekuatan dari firman Tuhan itu hidup dalam diri saya. Seorang misionaris atau seorang awam, siapa saja, kalau tanpa firman Tuhan, apalagi yang dia bisa wartakan. Maka kekuatan pertama itu harus masuk ke dalam rahim kita adalah firman Tuhan, Kristus itu sendiri. Banyak orang-orang Katolik yang sering saya jumpai, setelah mengikuti katekese, lalu saya katakan, ayo pergi kemana-mana, ceritakan tentang Tuhan Yesus.
Lalu mereka semua pada bingung, Romo, mulainya dari mana ceritanya, gitu kan? Nah, gitu. Maka saudara dan saudariku yang terkasih, kadang-kadang itu perjalanan misi kita itu hanya sebatas itu mengetahui Kristus. Mengetahui itu artinya knowing about Jesus. Artinya, wah, saya tahu loh Tuhan Yesus itu karena ajaran dari gereja atau apa yang dikatakan oleh orang lain tentang Kristus. Tetapi saya mau katakan, knowing Jesus itu artinya bahwa saya merasakan, saya tahu Yesus itu siapa. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah sahabat saya. Maka kemudian ketika saya kemana-mana, misalnya orang tanya di pasar atau kemudian di tempat kerja, ayo ceritakan siapa Yesus itu. Maka kemudian dengan penuh sukacita kita mewartakan Yesus yang kita alami dalam perjalanan hidup ini. Tentu tidak terlepas dari ajaran-ajaran yang ada dalam gereja. Tetapi saya mau katakan bahwa ajaran itu juga mesti masuk ke dalam hati kita. Maka perlu apa yang disebut dengan inkarnasi. Inkarnasi adalah itu sudah mendaging, sudah apa yang bisa saya wartakan agar orang lain percaya melalui perkataan dan perbuatan saya. Maka conviction itu berhubungan dengan sebuah keyakinan bahwa saya mewartakan karena saya merasakan, saya percaya siapa Yesus itu. Maka yang ketiga adalah C-nya adalah community. Community itu adalah sebagai komunio. Kita adalah gereja. Maka saudara dan saudariku yang terkasih, ketika merenungkan gereja, itu adalah merenungkan saya dan kita semua yang sementara bermisi, yang diutus oleh gereja. Maka memang pada malam Paskah itu biasanya itu pembaharuan janji baptis kita, lilin, kemudian air suci direjeki ke dalam diri kita untuk ingat kembali bahwa ini dalam persekutuan, misi yang saya bawakan ini adalah misi dari gereja. Seringkali saya diingatkan oleh Bapak rohani dan katakan demikian, Pastor, permisi itu bukan sendiri ya, permisi itu bergereja. Di dalamnya ada komunitas. Kalau bermisi sendiri-sendiri itu bukan bermisi namanya. Mestinya kemana kita pergi, kita adalah anggota gereja itu sendiri. Dan C yang terakhir adalah compassion. Compassion itu artinya bahwa mewartakan kasih itu, belas kasihan dari Tuhan. Sehingga ketika kita merasakan belas kasihan dari Tuhan, maka kita mudah juga untuk mewartakan belas kasihan yang sama untuk orang lain, siapa saja yang kita jumpai. Maka sederhana sebetulnya. Yesus dulu itu mengajarkan kepada para murid, termasuk hari ini kita berpesta peringatan khusus untuk Santo Filipus dengan Santo Yakobus. Gitu. Bagaimana perjalanan panggilan mereka, permisi tentu tidak terlepas dari Filipus sendiri yang bertanya itu Bapa itu yang mana, itu padahal sudah ada dalam diri Yesus Kristus bersama-sama dengan mereka, tetapi dia belum sungguh-sungguh merasakan. Maka Yesus katakan Bapa di dalam aku di dalam Bapa, maka pelan-pelan dia merasakan bahwa kehadiran dia rasakan tidak hanya dengan matanya saja, tetapi lebih dari itu adalah imannya sendiri. Maka yang kita wartakan secara sederhana, yang diajarkan oleh Kristus kepada para murid adalah sebuah berita belas kasihan. Sebuah berita bahwa ayo kita pergi kemana-mana untuk mengajarkan kasih yang sama ini. Maka saudara dan saudariku yang terkasih, ketika kita merenungkan semuanya ini, yang kita lakukan pada malam hari ini, Maria yang terus bermisi itu adalah dengan berdoa rosario. Doa rosario itu sering katakan sebagai Injil orang miskin. Tentu ada 4 Injil. Dan Injil yang kelima ini rosario. Injil orang miskin. Saya katakan demikian. Ya, ada seorang romo juga yang sharing hal yang sama kepada saya. Rosario itu adalah Injil orang miskin. Karena semuanya berangkat dari Injil Kristus. Dan bagaimana bersama Bunda Maria kita mengenang Kristus. Kemudian bersama Bunda Maria kita belajar mengenal Kristus. Bersama Bunda Maria kita menjadi serupa dengan Kristus. Imago Dei artinya bagaimana gambar Allah itu hadir dalam diri kita juga. Sehingga kita pelan-pelan imitasi. Artinya menjadi serupa dengan Kristus. Maka dalam doa rosario seperti yang kita lakukan malam ini ataupun sebelum dan yang akan datang, itu adalah bersama Bunda Maria berdoa kepada Kristus. Maka setelah kita berdoa kepada Kristus, kita mewartakan Kristus itu sendiri. Maka sebetulnya ya doa rosario
itu adalah sebuah Injil orang miskin yang sangat-sangat hidup. Dan bagaimana Bunda Maria sampai saat ini dan akan itu terus bermisi. Maka saudara dan saudariku yang terkasih, apa yang disebut dengan kebaktian atau doa kepada Bunda Maria menuju kepada Kristus, Marialis Cultus itu, karena kita percaya Bunda Maria adalah co-mediatrix, artinya adalah perantara manusianya itu kepada Yesus Kristus. Tentu ibu bapak semua sudah tahu baik kisah itu mujizat yang pertama di Kana. Bagaimana kalau tanpa Bunda Maria pada saat itu, ya pasti mujizat itu tidak terjadi. Karena Bunda Maria kata-katanya itu kemudian terjadilah mujizat itu. Lalu Bunda Maria itu adalah Avocata Nostra. Itu artinya adalah penolong dalam situasi khususnya bahaya. Jadi ketika kita berdoa kepada Bunda Maria, kepada Kristus, maka dalam situasi bahaya, kita percaya bahwa Bunda Maria menghantar doa-doa itu kepada Kristus. Dan melalui Maria, itu dalam Kristus. Per Mariam ad Jesum. Artinya, ketika kita berdoa bersama Bunda Maria, kita percaya Bunda Maria menghantar semuanya ini kepada Kristus. Maka saudara dan saudari terkasih, Bunda Maria itu adalah menjadi pengantin Kristus. Sponsa Kristi atau pelai gereja. Di dalamnya bagaimana Bunda Maria melaksanakan ketika dia mendengar kabar itu, ketika dia melahirkan Kristus, dan bahkan sampai di bawah kaki salib Kristus, dia tetap menjadi seorang misionaris, ibu gereja, ibu Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka ya sampai saat ini karena ketaatannya, dia menjadi ciptaan yang sangat-sangat sempurna. Ciptaan yang sangat istimewa di hadapan Allah. Maka Theotokos atau yang disebut dengan Maria Mater Dei itu adalah Maria Bunda Gereja, Mater Ecclesia, itu menjadi sebuah permenungan bahwa kita bersama-sama dengan Bunda Maria menuju kepada Kristus. Kita menghormati Bunda Maria karena ketaatannya, karena apa yang sudah dia lakukan dalam misinya, bahkan sampai saat ini. Selanjutnya, misi Bunda Maria dalam gereja itu tetap sama. Karena itu saudara dan saudariku yang terkasih, dalam Lukas bab 2 ayat 19, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkan. Dalam perjalanan, di dalam kitab suci, tidak banyak kata-kata yang dikeluarkan dari mulut Bunda Maria. Ya, bahkan Santo Yosef juga itu satu kata pun tidak ada, tetapi kita mau renungkan bahwa Bunda Maria itu menjadi misionaris besar dalam kesunyian. Dia menyimpan semuanya itu dalam hati dan merenungkannya. Jadi ini sebuah permenungan yang sangat indah untuk saya sendiri dan tentunya yang saya bagikan untuk saudara dan saudariku yang terkasih. Itu saya katakan tadi seperti Santa Teresia kanak-kanak itu tidak harus keluar seperti saya datang ke Hong Kong menjadi misionaris. Dalam situasi pekerjaan atau apapun, di dalam rumah, di dalam hati kita masing-masing, kita itu bisa menjadi misionaris. Maria yang sementara bermisi dalam konteks kehidupan kita di dunia ini. Karena saudara-saudara, akhirnya saya mau katakan Maria adalah itu model kita bermisi di mana-mana, mau di 6 benua, mau di 7 benua, itu sama saja. Selagi kita bahwa ada di dunia ini misi yang sama itu melalui pembaptisan tadi, airnya itu kadang-kadang ya sebagai manusia itu wah semangat sekali, tapi kadang-kadang juga semangatnya redup atau bahkan kehilangan semangat. Tetapi kita ingat bahwa air pembaptisan itu tidak akan pernah kering karena sumbernya adalah Kristus. Dia membaptis kita dengan air, dengan api yang adalah Roh Kudus itu sendiri. Karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, tentu kita melangkah belajar dari Bunda Maria bagaimana dia bermisi dalam 3 konteks ini. Dia bermisi, dia menerima kabar itu. Walaupun sebagai manusia, Maria pada saat itu yang sangat sederhana, tidak ngerti apa yang dikatakan oleh malaikat. Tetapi ya dalam fiat-Nya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku perkataanmu. Itulah kekuatan dasar dia untuk melangkah, pergi mengunjungi Elizabeth, bahkan sampai di bawah kaki salib Tuhan. Misinya inilah yang menjadi kekuatan ketika dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tentu tidak mudah Bunda Maria mengalami misi salib. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri.
Yesus anaknya itu harus memanggul salib dari Yerusalem menuju Golgota. Sebetulnya kesedihan yang paling mendalam, atau orang selalu katakan demikian, yang menderita sebetulnya pada saat itu tidak hanya Yesus, tetapi lebih dari itu adalah Bunda Maria. Bagaimana dengan mata kepalanya sendiri, dia menyaksikan anaknya yang terkasih itu harus menanggung dosa kita, memikul salib, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan inilah saudara dan saudariku yang terkasih, misinya itu tidak hanya berhenti ketika Yesus katakan inilah ibumu, inilah anakmu, tetapi kemudian misi itu sampai saat ini dan selanjutnya ada dalam gereja bersama dengan Bunda Maria. Jadi itu saja yang ingin saya bagikan untuk kita semua. Saya percaya dengan cara kita masing-masing, kita adalah misionaris di mana-mana dengan cara yang unik, cara yang khusus untuk bercerita tentang kemurahan hati Tuhan, bercerita tentang kebaikan Tuhan melalui doa rosario ataupun juga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Tidak hanya di bulan Mei, bulan Oktober, tetapi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya akan kebangkitan Kristus. Jadi terima kasih. Silakan Ibu Bapak semua dan saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mau sharing, mau berbagi, saya serahkan untuk kita semuanya.